Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nopita. Di sini saya akan membahas mengenai aliran welfare economic. Welfare economy adalah studi tentang bagaimana struktur pasar dan alokasi barang dan sumber daya ekonomi menentukan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu tokoh aliran welfare economics adalah Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto adalah seorang ekonom Italia dan ilmuwan politik. Teori yang kita bahas milik Pareto adalah efisiensi Pareto. Nah, teori efisiensi Pareto ini merupakan pilar utama ekonomi kesejahteraan. Efisiensi Pareto atau optimalitas Pareto adalah suatu keadaan ekonomi di mana semua sumber daya tidak dapat dialokasikan kembali untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa membuat seseorang menjadi lebih buruk. Dengan kata lain, kondisi Pareto terjadi ketika semua pelaku ekonomi berada pada kesejahteraan yang optimum. Untuk mencapai kondisi yang ideal, harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, artinya tidak ada konsumen yang diuntungkan tanpa merugikan konsumen lain. Yang kedua, mustahil meningkatkan produksi barang baik tanpa mengurangi produksi barang lain. Yang ketiga, produk fisik marginal dari suatu faktor harus sama dengan semua perusahaan yang memproduksi. Dan yang keempat, artinya semua proses produksi harus sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, kriteria yang paling banyak digunakan untuk menilai ekonomi kesejahteraan adalah Pareto kriteria, yang dimana Pareto menyatakan bahwa suatu perubahan dikatakan baik atau layak jika perubahan tersebut minimal ada satu pihak yang diuntungkan tanpa merugikan satu pihak pun. Hal yang perlu diperhatikan dari Pareto kriteria yang pertama adalah Pareto improvement, yang dimana jika keputusan perubahan masih memberikan keuntungan bagi seseorang tanpa merugikan orang lain. Yang kedua, Pareto efisien, yang dimana tidak ada lagi perubahan untuk memberikan keuntungan pada seseorang tanpa merugikan orang lain. Menurut teori Pareto, ketika kesejahteraan masyarakat sudah berada pada Pareto optimal, maka tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan. Dalam konteks kaitannya mengenai pengenaan barang publik oleh pemerintah, tentunya yang menjadi tujuan adalah untuk meningkatkan kondisi Pareto yang belum efisien. Contohnya, pemerintah membangun jembatan, yang dimana pemerintah berharap masyarakat akan membayar sejumlah tarif yang telah ditentukan untuk membayar biaya konstruksi jembatan tersebut atau membayar biaya perawatan dari jembatan tersebut. Dan tentunya masyarakat juga akan merasakan keuntungan pembangunan jembatan, misalnya kelancaran transportasi. Nah, kondisi tersebut menggambarkan keadaan di mana peningkatan kondisi Pareto, yaitu membuat perubahan menjadi seseorang lebih baik tanpa merugikan pihak lain. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah suatu perekonomian akan berada pada Pareto optimal apabila tidak ada perubahan ekonomi yang membuat individu menjadi lebih baik tanpa membuat individu lain menjadi lebih buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.